Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman angkatan muda dan para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur sekali pada kesempatan ini kembali kita bisa berjumpa meskipun melalui media virtual, meskipun tidak bisa langsung ngobrol, tetapi media ini bisa mempertemukan kita, menjalin silaturahim di masa pandemi yang belum juga selesai sampai hari ini. Tetapi mudah-mudahan silaturahim dengan model ini tetap membawa barokah bagi kita semuanya. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW, juga orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, meneladani kehidupan beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita yang ada dalam majelis virtual saat ini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian selapan yang lalu tentang fikih munakahat. Pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan wanita-wanita atau pria juga yang tidak boleh dinikahi. Menurut Al-Quran ada 14 macam waktu itu. Nah, pada malam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kalau yang itu nggak boleh, lalu yang boleh siapa? Nah, begitu. Ada beberapa kriteria yang diwajibkan dan dianjurkan, dibolehkan untuk dinikahi di dalam agama Islam. Yang pertama pertimbangannya adalah dia adalah seagama, sesama orang yang beriman, sesama orang Islam. Penjelasan tentang ini Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran, di antaranya dari surat Al-Ma'idah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma uhilla lakum at-thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan, sembelian, dan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu yang halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan untuk kamu untuk menikahi atau mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab. Atau kita sering menyebutnya dengan ahlul kitab. Nah, kenapa kemudian syarat seagama, beriman, berislam ini menjadi penting untuk menjadi pertimbangan utama? Karena sesungguhnya menikah itu bukan hal yang sepele atau sederhana. Menikah itu berjangka panjang dunia dan akhirat. Menikah itu bukan sekedar formalitas, tetapi mengandung visi besar kehidupan yang panjang. Nah, ketika orang menikah dalam perbedaan keyakinan, tentu visinya tidak sama. Dan ini akan menjadi persoalan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan. Sehingga agama itu melarang untuk menikah dengan orang yang berbeda agamanya. Biasanya akan ada pertanyaan, terus ahli kitab yang dibolehkan itu siapa? Ahli kitab sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul terdahulu. Nah, barangkali itu tidak ada lagi di zaman sekarang.
Apakah orang-orang yang beragama lain yang juga memiliki kitab-kitab samawi itu masuk ahli kitab? Di zaman ini tentu konsep keyakinan di dalam kitab-kitab itu sudah berbeda. Sehingga ahli kitab dalam konteks ini adalah orang-orang beriman memegang kitab suci pada zaman-zaman terdahulu. Nah, ini penting. Sehingga kalau teman-teman ada yang sudah terlanjur jatuh cinta gitu, kok ternyata yang hendak dinikahi itu berbeda agama, ini perlu dipertimbangkan ulang. Diajak untuk masuk dalam agama kita, atau kalau tidak mau ya sudah itu, wassalam itu. Memilih saya atau memilih agama yang diyakininya. Kira-kira begitu. Nah, kalau orang punya prinsip begitu, saya kira nggak akan galau, nggak akan pusing begitu. Karena apa? Karena agama menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, teman-teman, setelah agama menjadi pertimbangan yang pertama, yang kedua itu sungguhnya adalah ada istilah dalam Islam itu kafaah. Kafaah itu ya kesederajatan sesama orang baik. Beberapa ayat yang menyiratkan tentang itu, bahkan lebih tegas juga dikatakan, misalnya di dalam surat An-Nur ayat 3 itu malah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zani la yankihu illa zaniyah. Seorang pezina laki-laki tidak menikahi kecuali pezina perempuan. Apa artinya? Artinya adalah memang seorang yang menjadi pezina itu tidak pantas untuk mendapatkan seorang yang baik-baik begitu. Disinilah kesederajatan. Wal musyrik, saya ulangi, az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah. Seorang pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan atau orang musyrik perempuan. Wazaniyatu, dan seorang pezina perempuan la yankihuha tidak menikahinya illa kecuali zanin pezina laki-laki au musyrik atau seorang musyrik laki-laki. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Apa maknanya ayat ini? Bagi orang yang beriman, pilihlah calon-calon pendamping yang sama-sama beriman dan berakhlak baik. Gitu. Karena tentu zina itu bukan akhlak yang baik. Gitu. Musyrik juga bukan akhlak yang baik. Musyrik itu akhlak yang buruk kepada Allah karena dia mensekutukan Allah. Di ayat yang lain, kesederajatan itu diisyaratkan di dalam surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisina. Ya, apa itu al-khabisat? Al-khabis itu keji. Al-khabisatu wanita-wanita yang keji itu lil khabisina, hanya untuk laki-laki yang keji juga. Keji perbuatannya. Ya. Wal khabisuna lil khabisati, dan laki-laki yang perbuatannya keji wal khabisuna lil khabisati, untuk wanita-wanita yang suka berbuat keji juga. Ya. Wat thayyibatu, sementara orang-orang baik perempuan itu lit thayyibina, untuk orang-orang baik laki-laki. Thayyib. Jadi thayyib dapatnya thayyib, khabis dapatnya khabis. Wat thayyibuna lit thayyibati. Orang thayyib laki-laki untuk orang thayyib yang perempuan. Ulaika, mereka itu mubarruna mimma yakulun, ya. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan. Ini dalam konteks dapat tuduhan-tuduhan yang khabis itu. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia untuk orang-orang baik itu adalah surga. Teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi setelah syarat iman, Islam, kemudian akhlaknya baik, sederajat, sesama orang thayyib, sesama bukan pezina tapi orang-orang soleh yang didapatkan oleh orang-orang soleh yang lain. Maka yang ketiga, ini kalau teman-teman yang belum menikah hendak menikah itu, dalam surat An-Nur ayat 32 disebutkan begini.
Wa ankihul ayyama minkum. Wa angkihu dan nikahilah olehmu al ayyama orang-orang yang masih sendiri minkum di antara kamu. Ayam itu bukan ayam binatang ya. Orang yang masih sendiri itu bisa jadi gadis atau perjaka atau janda juga atau duda juga sendiri. Artinya jangan menikahi orang yang sudah punya suami atau punya istri begitu. Itu nanti seperti cerita Indosiar kalau sudah seperti itu. Ya. Itu lama-lama bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat juga kalau yang ditontonkan terus adalah kisah-kisah yang memperebutkan orang yang sudah berkeluarga. Nah, ayat ini sangat tepat untuk kita perhatikan. Nikahilah olehmu orang-orang yang masih sendiri, minkum di antara kamu. Wasolihina dan orang-orang soleh min ibadikum wa imaikum. Dari hambamu laki-laki atau hambamu yang perempuan. Ini dalam konteks ketika perbudakan itu masih ada. Jadi menikahi budak laki-laki, budak perempuan itu baik itu daripada yang musyrik atau yang berzina tadi. Ya. Nah, ini ada pesan penting menarik ini. Iyakunu fuqara'a gitu. Jadi nikahlah kamu dengan orang yang masih sendiri tadi itu. Jika mereka itu fuqara gitu. Mereka itu fakir, yughnihimullah. Allah akan membuat atau menjadikan mereka itu ghina. Membuat mereka itu kaya. Jadi saya kira nggak perlu khawatir. Nanti nek saya nikah kayak belum punya pekerjaan, itu ketakutan-ketakutan yang kadang diciptakan sendiri. Gitu. Kalau Anda anak muda yang percaya dengan janji Allah gitu, iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka itu fakir, Allah akan mengkayakan mereka. Banyak contoh ya. Saya mendapatkan beberapa kejadian yang menarik. Jadi ada teman saya itu sebelum menikah dia itu ya hidupnya itu sangat biasa, tidak kaya begitu. Bekerja, uangnya ya habis, tidak, bahasa Jawa itu tidak cementel, tidak jadi apa-apa itu. Kemudian begitu dia menikah, dalam waktu yang relatif singkat itu berbagai ide untuk usaha itu muncul. Dia membuat karya karya buah tangan ya. Jadi ada yang berbentuk celengan, ada yang berbentuk box untuk kado dan lain-lain itu. Dan dalam waktu yang relatif singkat itu kemudian bisa dipasarkan di Jogja ini gitu. Dan sekarang karyawannya sudah sekitar 15 kalau nggak salah. Luar biasa. Dan itu berkah pernikahan. Janji Allah pada orang yang menikah dia akan dikayakan. Ya. Nah dari mana Allah mengkayakan? Ya Allah itu maha kaya gitu. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih, dari karunia-Nya itu. Wallahu, dan Allah itu wasi'un maha luas. Alimun, lagi maha mengetahui. Nah, begitu teman-teman. Maka bagi teman-teman yang sudah memang pengen menikah, ya menikahlah begitu. Sebelum nanti menyesal. Menyesal karena kenapa enggak segera menikah begitu. Setelah ternyata menikah itu menjadi kaya dan hidupnya menjadi lebih baik. Nah, kriteria berikutnya teman-teman. Setelah tadi iman, Islam, kemudian akhlaknya sederajat, lalu masih sendiri yang dinikahi, itu bukan orang yang sudah berkeluarga. Yang berikutnya adalah pilihan itu dikedepankan terkait dengan kualitas beragamanya. Hadis ini cukup populer. Rasulullah menyampaikan,
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tungkahu, dinikahi, almar'atu, wanita itu biasanya li arba'in, karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena penampilannya atau kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidatidin, pilihlah karena agamanya. Taribat yadaka, itu akan menguntungkanmu. Jadi ini sangat manusiawi. Seringkali orang itu menikah, memilih pasangan itu karena tadi 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, itu orang kaya gitu. Wali hasabiha, keturunannya orang hebat, orang baik. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, orang soleh, solihah gitu. Fadfar bidatidin, pilih yang agama. Ada orang membuat otak-atik begitu, ini dijadikan, ada istilahnya itu rumus 1000. Apa itu 1000? 1000 itu kan terdiri dari angka 1 dan 0-nya 3. Jadi 5 liha, harta itu diberi simbol 0. Hasabiha, keturunan, diberi simbol 0 juga. Kemudian jamaliha, itu kecantikan itu diberi simbol 0 juga. Diniha, agama, itu diberi simbol 1. Kenapa? Karena fadfar bidatidin, pilihlah yang agamanya, maka agama dikasih 1. Kalau agama dikedepankan, ditaruh di poin nomor 1 itu, maka 0 di belakangnya itu akan meningkatkan nilainya menjadi 1000. Tapi kalau agama itu pertimbangan terakhir, hartanya dulu, cantiknya dulu, kemudian kayanya keturunannya dulu, agama terakhir, itu nilainya orang itu ya hanya tetap 1 itu. 0001 kan nilainya 1. Tapi kalau 1-nya taruh depan, maka menjadi 1000. Nah, maka pilihlah yang punya agama lebih baik. Kenapa demikian? Ya, orang yang beragama itu dia punya visi hidup yang jelas. Jadi hidup itu tidak hanya untuk main-main, senang-senang itu. Tidak, tetapi apa? Dia memikirkan sesuatu yang jauh di akhirat nanti. Bahwa kita hidup tidak hanya di sini. Tetapi ada kehidupan lain gitu. Setelah mati dan hidup lagi. Nah, dengan demikian orang yang punya visi yang jauh itu sangat layak untuk menjadi teman hidup kita. Nah, orang yang beragama juga dia akan berhati-hati dalam berperilaku. Kenapa? Karena dia punya pedoman hidup berupa kitab suci Al-Quran, berupa hadis-hadis Rasulullah yang akan memandu kita untuk memandu dia itu dan keluarganya menjadi orang baik. Dia percaya adanya dosa dan pahala. Dia tentu memilih amalan yang membuat dia berpahala daripada amalan yang berdosa. Agama mengajarkan akhlak yang baik, maka dia pun akan berusaha untuk berakhlak baik. Agama mengajarkan dia untuk menjalani rumah tangga itu dengan ilmu, maka dia akan rajin menuntut ilmu. Nah, orang yang hidup dalam bingkai agama itu, kehidupannya akan lebih tertata, lebih bervisi, dan lebih berkualitas. Maka betul hadis ini, fadfar bidatidin. Pilihlah yang punya agama. Taribat yadaka, itu akan menguntungkanmu. Ya, pertimbangan-pertimbangan ini teman-teman bisa menjadi pemandu kita dalam memilih pasangan hidup dan menjalani kehidupan ini menjadi lebih berani. Nah, terakhir ya, saya ingin sampaikan sebuah hadis yang akan memotivasi teman-teman muda ini. Hadis ini cukup terkenal juga. Ya ma'syaris syabab, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda. Man, barang siapa, istata'a minkumul ba'ah, yang telah mampu minkum di antara kamu al-ba'ah. Ba'ah itu
ba'ah itu ada dua pengertian ya. Dua pengertian. Meskipun dua pengertian ini berhubungan juga. Jadi pengertian pertama ba'ah itu berhubungan, bersetubuh, itu ba'ah. Pengertian kedua, ba'ah ini mampu menanggung beban. Jadi kalau orang mampu menikah kemudian menanggung beban rumah tangga, nah ini ba'ah. Man barang siapa istato'a minkumul ba'ah, yang diantara kamu sudah mampu untuk berhubungan dan menanggung beban gitu. Falyatazawwaj, maka hendak segeralah menikah gitu. Bersegeralah untuk menikah. Kenapa? Fa'innahu, maka karena sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Dia sudah punya yang dipandang sendiri di rumah itu. Tidak perlu memandang yang lain-lain. Wa ahsanul farj, dan lebih aman terhadap farjinya. Karena menikah itu sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia, menjadi kebutuhan. Maka orang yang sudah butuh itu sudah mampu segera menikah, dia punya penyaluran syahwat yang benar begitu, kemudian dia menjadi lebih tenang, menundukkan pandangan dan aman. Tetapi waman lam yastati, bagi yang belum mampu, belum mampu itu pengertiannya dia sudah mampu untuk berhubungan badan, itu mampu, tetapi belum mampu menanggung beban berikutnya gitu. Ya bersabar itu. Dengan fa'alaihi bisyam, dia perlu berpuasa. Apakah berpuasa itu kemudian menurunkan hasrat atau syahwat? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi paling tidak dengan berpuasa dia takut puasanya batal gitu. Maka dia akan berhati-hati dalam melihat, dalam berbicara, dalam berpikir dan lain-lain karena berpuasa gitu. Maka ini akan lebih menjaga. Fa'innahu, maka sesungguhnya puasa itu lahu baginya wijaun, ya, itu bisa menjadi penekan itu untuk tidak mengumbar syahwatnya. Nah, ini teman-teman, bagi yang sudah punya pilihan, ya segeralah menikah. Kalau pilihannya ternyata kok nggak sesuai dengan kriteria tadi, ya dipertimbangkan ulang untuk disesuaikan, ya disesuaikan. Ini nggak main-main. Jadi ikatan pernikahan itu di dalam Al-Quran disebut mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Allah itu menggunakan kata itu hanya dua konteks. Pertama konteks pengangkatan Allah pada Rasulnya dan konteks pernikahan. Hingga ikatan pernikahan ikatan yang agung, ikatan yang dunia akhirat, maka pilihlah pasangan yang tidak main-main, yang serius, yang baik, yang akan mendampingi kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, setelah dapat calonnya, terus apa yang dilakukan kemudian? Yang dilakukan kemudian ya dikhitbah atau dilamar. Bagaimana mengkhitbahnya? Saya kira itu akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Itu teman-teman, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.